Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berada di tempat pembibitan alpukat panjalu yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan kita baru buka tempat penyemaian ini. Dan kita sedang persiapan menyiapkan media semai. Apa saja bahannya? Kita lihat. Inilah sekam yang kita sedang persiapkan untuk pencampuran media tanam dengan komposisi 2 sekam 1 tanah 2:1. Jenis tanah yang kita gunakan di Gunung Kidul ini memang agak sedikit sulit mencari jenis tanah yang berkualitas, karena memang tanah-tanah di Gunung Kidul ini tanahnya cenderung campur batu. Kalaupun tidak ada, itu masih lempung, berbatu dan lengket. Dan pupuk seperti ini yang bagus, kandungan campuran pupuk kotorannya lumayan banyak. Tambahkan bahan uradan atau merek yang lain sejenisnya seperti ini, untuk menghambat hama, oret, dan yang lainnya. Kalau ada NPK urea, berikan NPK urea sedikit. Kalau tidak ada pun tidak jadi masalah. Kemudian aduk. Lakukan pencampuran secara merata pupuk kandang ayam dengan puradan. Setelah merata dengan puradan, baru campur dengan tanah. Lakukan penyemprotan menggunakan dekomposter. Kami menggunakan dekomposter pilihan kami, banyak pilihan. Kalian bisa lakukan dengan M4, dengan mikroba apapun, atau dengan bahan pupuk cair apapun. Monggo silahkan. Gimana senangnya, ada aerob, ada anaerob. Sekarang setelah diaduk rata, kita lakukan penyemprotan. Dan ini adalah syarat utama setelah pencampuran, karena dengan pola ini kita akan mendapatkan media tanam yang terfermentasi dengan baik. Dan perlu diketahui, penyemprotan itu jangan sampai terlalu jauh dari tanah sehingga kemana-mana. Lebih baik dekat dengan medianya. Ya, seperti ini. Basah merata sambil dilakukan pencampuran dengan cangkul. Dosisnya seperti apa? Untuk dekomposter lebih banyak ketika kalian punya pupuk organik cair sendiri, gunakan lebih banyak lebih bagus. Jangan pelit, agar fermentasi matang dan tanaman kalian itu perakarannya, pertumbuhannya akan lebih optimal. Dan satu hal lagi, pilih pupuk organik cair atau nutrisi yang kandungan zat perangsang akarnya bagus. Ada kandungan giberlin, sitokinin, dan auksinnya berimbang atau lebih ke perakaran. Karena ada zat perangsang akar yang pertumbuhan seperti daun, akarnya lambat. Nah, kami gunakan nutrisi kami yang perakarannya lebih duluan. Jadi pucuk daun alpukat belum bertumbuh, akarnya kita sudah keluar. Apakah bisa menggunakan embrat? Bisa. Bisa, kalau memang alat semprotnya tidak ada, gunakan embrat, nggak masalah. Apakah harus pakai alat semprot? Tidak juga. Pakai gayung, pakai embrat, pakai apapun silahkan. Yang terpenting adalah rata, merata, dan tercampur dengan baik.
Dan upayakan pencampuran ini tidak dilakukan pada pagi hari, lebih baik pada sore hari. Karena seperti yang kita lihat, nah ini cuaca sore hari, matahari tidak panas dan mikroba akan lebih senang ketika suhu dingin. Nah, tidak semua mikroba tahan dengan cuaca panas. Nah, kita lihat seperti apa hasil pencampuran dan media tanam dengan tanah setelah dicampurkan dengan pupuk organik cair. Terasa di tangan saya ini adalah lembab, bukan basah tapi lembab. Setelah digenggam begini, ini nah seperti ini. Nah, ini berarti mikroba yang disemprotkan melalui penyemprotan sudah merata. Kalau lebih basah bagaimana? Tidak masalah, asal jangan terlalu becek sekali. Kemudian ada pencampuran misalkan arang sekam, kemudian media yang lain. Kalau ada silahkan, kalau tidak pun nggak apa-apa. Kami memilih menggunakan bahan-bahan yang sederhana, yang mudah didapat, dan kami punya pengalaman ketika mencampurkan abu arang pembakaran. Memang bagus, itu tempat bersemayamnya para mikroba. Hanya saja abu itu ketika dilakukan penyiraman dia akan terbawa air, sehingga ya terlalu banyak biaya keluar. Praktis dan ekonomis adalah tanah dan kotoran ayam yang kandungan sekamnya tinggi. Yang tepat adalah ayam boiler atau ayam potong. Cari pupuk ayam potong yang kotorannya lebih banyak. Nah, yang terpenting adalah berikan injek, semprot, kocor, nutrisi, zat perangsang akar dalam jumlah cukup, dan pilih nutrisi yang terbaik versi kalian. Banyak dari pembibit menggunakan pupuk-pupukan kimia. Nah, kami dari awal dahulu kala kita untuk masa vegetatif kurang terlalu tertarik menggunakan pupuk-pupuk kimia secara dominan. Kami lebih suka menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang, kemudian lebih dominannya adalah pupuk organik cair yang kandungan JPT-nya itu lebih tinggi. Kalaupun perlu diberikan bahan kimia hanya untuk starter, misalkan urea ataupun NPK, itu hanya seperlunya, hanya untuk starter saja. Nah, setelah dilakukan penyemprotan tadi, kemudian kita lakukan pengadukan kembali sehingga pupuk dan tanah, media tanah tadi tercampur dengan baik. Kemudian lakukan kontrol dengan selalu memegang bahan pupuk dengan tangan dan dirasakan apakah ini cukup basah. Ketika ada kering, diulang lagi, dilakukan penyemprotan lagi. Kebetulan ini kita panggil tukang gali pasir yang memang sudah dipecat dari galian pasirnya karena terlalu banyak menghabiskan pasir. Sekarang kita panggil ke sini untuk ngaduk telek pitik. Nah, setelah dilakukan pengadukan, kemudian ditutup closingnya dengan penyemprotan JPT ulang. Ini untuk menutup terakhir kalinya sebelum ditutup dengan terpal. Setelah ini diperam dalam beberapa waktu, 3 hari, 7 hari, ini sudah cukup bagus karena nanti ketika dipindahkan ke polybag pun itu proses fermentasi masih berjalan. Dan dekomposter yang kami gunakan itu dekomposter yang tidak cengeng. Ada dekomposter yang ketika tidak ditutup kemudian tidak bereaksi, ketika kena panas sedikit kemudian tidak berhasil terfermentasi dengan baik. Cukup sederhana, tinggal kita tutup. Nah, seperti ini saja.
Nah, seperti inilah, dan diberikan penutup berupa bambu, batu agar tidak terbawa angin. Setelah terfermentasi, idealnya adalah 7 hari untuk media tanam, tapi ketika ini mau digunakan untuk langsung dibungkuskan, besok atau lusa pun ini udah bisa langsung digunakan. Nah, itu tadi pembibitan seedling di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari lahan ini, insya Allah kita akan hadirkan bibit-bibit seedling yang terbaik untuk kita tanamkan di tanah Gunung Kidul. Kami punya harapan musim tanam besok kita bisa tanam minimal 30.000 pohon. Mudah-mudahan target tercapai dan akan menyusul seperti pohon-pohon ini. Seperti ini, tanaman dari biji, dari seedling yang kita tanam usia 5 bulan. Sehingga target kami paling tidak ada 15 varian unggul nasional di DPL rendah akan kami tanam di Gunung Kidul. Sehingga paling tidak di Gunung Kidul ini nanti ada masing-masing varian seperti Roro Subaka, seperti Cengko, Rifai, Miki, Lilin, Deana, SWY, dan varietas-varietas unggul nasional yang lain yang cocok untuk di dataran rendah akan kami tanam di Gunung Kidul ini. Doakan dan support kami agar kami bisa konsisten untuk mengembangkan peralpukatan di Gunung Kidul. Salam dari petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita lihat bersama, ini adalah pembibitan. Ada target 10.000 di setiap sekali pengerjaan. Musim tanam tahun ini kami targetkan ada di angka 50.000 bibit yang ready. Nah, ini juragane.